Asepistemik memasuki arah baru, bukan hanya menghadirkan konten, tapi membangun ekosistem intelektual dengan 3 jalur perjalanan. Pertama, membaca realitas, kedua, menjelajahi pengetahuan, dan ketiga, mempelajari politik dalam satu payung, menenun epistem baru bersama publik yang terus berpikir kritis dan terbuka. Sampurasun, warga dunia yang baik, bersua kembali dengan saya, Asep Mulyana, kurator Asepistemik. Asepistemik memasuki arah baru bukan hanya melalui perubahan format, tapi melalui penataan perjalanan intelektual. 3 program utama sekarang menjadi 3 jalur yang saling terhubung. Pertama, update untuk membaca realitas, kedua, lecture untuk menjelajahi pengetahuan, dan political science untuk mempelajari politik. Ketiga ini tetap berada dalam satu payung, yaitu asepistemik, menenun epistem baru. Arah ini membuat setiap program memiliki fokus yang jelas, sekaligus menjaga hubungan antar ketiganya secara utuh. Asepistemik tidak memilih arah baru karena ingin terlihat berbeda. Perubahan ini lahir dari kebutuhan untuk menata perjalanan intelektual yang lebih luas. Ketika berbagai gagasan, tema, dan bentuk pembelajaran berkembang, asepistemik membutuhkan struktur yang membuat setiap perjalanan memiliki fokus jelas tanpa kehilangan hubungan dengan keseluruhan visi. Arah baru bukan pergantian identitas, tapi upaya memperjelas bagaimana asepistemik membaca dunia dan mengajak publik belajar bersama secara terbuka. Pertanyaan dasarnya sama, bagaimana manusia memahami dunia? Pertanyaan ini membawa kita kepada realitas, pengetahuan, kuasa, makna, pengalaman, dan berbagai cara manusia membangun pemahaman. Tapi pertanyaan besar dapat dijelajahi melalui banyak pintu. Membaca peristiwa yang berlangsung saat ini membutuhkan pendekatan berbeda dari mempelajari satu bidang ilmu. Demikian pula mempelajari politik secara akademik membutuhkan pembelajaran terarah agar konsep, teori, sejarah, dan institusi itu dapat dipahami secara bertahap dan utuh. Dari kebutuhan itulah 3 program ditempatkan sebagai 3 jalur. Asepistemik update menjadi ruang untuk membaca realitas dan menjelajahi struktur makna di balik peristiwa. Kemudian asepistemik lecture menjadi ruang mempelajari pengetahuan dan memahami ilmu sebagai cara membaca kehidupan. Lalu ketiga, asepistemik political science. Ini menjadi program untuk mempelajari pemikiran, konsep, praktek, dan realitas politik melalui sejarah, kemudian institusi, ide, konflik, dan struktur. Ketiga jenis konten ini memiliki fokus, tapi bergerak dalam orientasi intelektual yang sama. Ketiga jalur ini tidak dimaksudkan untuk membuat asepistemik terpecah menjadi 3 identitas. Sebaliknya, perbedaan jalur memungkinkan setiap perjalanan memiliki kedalaman dan bentuk yang sesuai. Update dapat bergerak dari peristiwa menuju konteks. Lecture dapat bergerak dari pertanyaan menuju pengetahuan. Political science dapat bergerak dari fenomena menuju kajian ilmiah. Perbedaan pendekatan ini menjadi kekuatan ketika semuanya saling terhubung, saling melengkapi, dan memperkaya cara kita memahami kehidupan bersama. Karena itu,
Cara arah baru asepistemik ini dapat diringkas dalam satu gagasan. Satu payung, tiga jalur. Satu rumah tetap menjadi tempat bertemunya realitas, pengetahuan, politik, pengalaman, kuasa, dan makna. Tiga jalur menjadi cara untuk mempelajarinya dengan lebih terarah. Semuanya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu membaca realitas, menjelajahi pengetahuan, dan memahami dunia secara lebih kritis, serta menenun kemungkinan epistem baru bersama publik yang terus belajar dan berpikir. Asepistemic Update hadir sebagai jalur untuk membaca realitas yang sedang berlangsung. Tapi membaca realitas bukan berarti sekedar mengetahui peristiwa. Setiap peristiwa membawa konteks, sejarah, narasi, kepentingan, simbol, dan struktur makna yang membuatnya dipahami dengan cara tertentu. Karena itu, update mengajak kita bergerak dari permukaan menuju struktur, dari kejadian menuju pemahaman, dan dari informasi menuju pertanyaan yang lebih mendalam tentang kehidupan bersama secara nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, berita datang silih berganti, gagasan beredar tanpa henti, sementara angka, gambar, video, opini, algoritma, dan narasi terus memenuhi perhatian kita. Kita dapat mengetahui lebih banyak hal, tapi belum tentu memahami lebih dalam. Nah, asepistemic update berangkat dari kegelisahan ini. Ia tidak ingin menambah kebisingan informasi, tapi membantu kita membaca bagaimana sebuah persoalan menjadi penting, dipercaya, dan dimaknai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, asepistemic update tidak berhenti pada pertanyaan, apa yang terjadi? Ia melanjutkan pertanyaan itu, mengapa peristiwa itu menjadi penting? Kenapa sebuah narasi dipercaya? Kenapa sesuatu dianggap normal? Bagaimana masyarakat membangun makna? Bagaimana media, teknologi, budaya, ekonomi, dan relasi sosial itu mempengaruhi cara kita membaca kenyataan. Pertanyaan semacam ini membawa pembacaan dari peristiwa menuju struktur makna yang membentuk pemahaman publik secara lebih mendalam. Untuk menjalankan perjalanan tersebut, asepistemic update menggunakan struktur series, diskursus, dan sesi. Series itu menjadi ruang besar perjalanan. Kemudian diskursus memusatkan perhatian pada persoalan tertentu. Nah, adapun sesi membawa pembahasan lebih jauh melalui gagasan, konteks, argumentasi, dan refleksi. Struktur ini memungkinkan sebuah isu tidak hanya dibahas sebagai peristiwa sesaat ansih, tapi ditelusuri secara bertahap agar audiens, teman-teman ini dapat melihat hubungan antara informasi, pengetahuan, pengalaman, dan makna secara lebih utuh. Dengan begitu, asepistemic update menjadi salah satu pintu utama menuju arah baru asepistemic. Jalur ini membaca realitas tanpa kehilangan kompleksitasnya, mendekati publik tanpa merendahkan kemampuan berpikirnya, dan menjadikan peristiwa sebagai kesempatan untuk memahami struktur yang bekerja di baliknya. Tujuannya bukan memberikan satu jawaban untuk semua persoalan, tapi membuka ruang agar kita dapat melihat sesuatu yang sama dengan cara berbeda, kritis, reflektif, dan manusiawi. Asepistemic lecture hadir sebagai jalur pembelajaran yang mengajak kita menjelajahi semesta pengetahuan. Di sini ilmu tidak diperlakukan sekedar kumpulan teori, konsep,
atau materi yang harus dihafalkan. Ilmu dipahami sebagai cara manusia membaca dunia dan memahami kehidupan. Karena itu, belajar bukan hanya proses menerima informasi, tapi perjalanan untuk memasuki pertanyaan, memahami gagasan, dan melihat hubungan pengetahuan dengan pengalaman manusia sehari-hari secara lebih mendalam. As Epistemic Lecture mempertemukan dunia akademik dengan kehidupan sehari-hari. Gagasan dibawa keluar dari ruang kuliah tanpa kehilangan kedalaman. Sementara pengalaman sehari-hari dibawa masuk ke ruang pemikiran tanpa kehilangan kompleksitas. Dengan cara ini, pengetahuan tidak menjadi sesuatu yang jauh dari manusia. Bahasa dapat didekatkan, konsep dapat dijelaskan, dan teori dapat dihubungkan dengan kehidupan. Tujuannya adalah membuat pembelajaran tetap serius, tapi terasa hidup, relevan, dan dapat dipikirkan kembali. Pengetahuan sendiri tidak pernah hadir tanpa sejarah, metode, konteks, bahasa, perspektif, dan batas. Karena itu belajar tidak cukup hanya bertanya tentang apa yang diketahui. Kita juga perlu memahami bagaimana pengetahuan dibentuk, bagaimana ia diuji, bagaimana ia disebarkan, bagaimana ia dipercaya, dan bagaimana ia berubah. As Epistemic Lecture membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga proses belajar tidak berhenti pada penguasaan materi, tapi berkembang menjadi kemampuan memahami cara pengetahuan bekerja. Untuk membangun perjalanan belajar yang sistematis, As Epistemic Lecture menggunakan struktur kuliah, kelas, dan sesi. Kuliah menjadi ruang besar pembelajaran, sementara kelas menjadi unit pembahasan yang lebih terarah, dan sesi menjadi tahapan untuk menelusuri gagasan secara bertahap. Struktur ini memungkinkan audien memasuki bidang pengetahuan melalui perjalanan yang jelas, tanpa menghilangkan hubungan antara konsep, pertanyaan, dan kehidupan. Belajar menjadi proses menelusuri gagasan, bukan hanya berpindah dari satu materi menuju materi berikutnya. Pada akhirnya, As Epistemic Lecture ingin mengubah cara kita memahami belajar. Belajar bukan hanya mengetahui lebih banyak, tapi memahami lebih baik. Ia mengajak kita memasuki semesta ilmu dengan rasa ingin tahu, ketelitian, dan keterbukaan terhadap pertanyaan. Pengetahuan tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang selesai, tapi sebagai perjalanan manusia membangun pemahaman. Dari sana, belajar dapat menjadi jalan untuk membaca kehidupan dengan lebih kritis, lebih reflektif, lebih terbuka, dan lebih manusiawi. Political Science hadir sebagai jalur akademik yang khusus menjadikan politik sebagai objek ilmu. Politik tidak dipahami hanya sebagai pemilu, partai, pejabat, pemerintahan, atau perebutan kekuasaan. Politik dipelajari sebagai fenomena yang memiliki konsep, teori, sejarah, institusi, perilaku, ide, konflik, dan struktur. Dengan pendekatan ini, As Epistemic mengajak audien bergerak dari sekedar mengikuti politik menuju kemampuan memahami politik sebagai bidang pengetahuan secara sistematis dan mendalam. Kehidupan politik tidak pernah hanya berlangsung melalui aktor dan institusi formal. Di dalamnya hadir gagasan, kepentingan, konflik, aturan, sejarah, dan struktur yang membentuk hubungan manusia dalam kehidupan bersama. Karena itu, mempelajari politik membutuhkan kemampuan membaca konsep dan konteks secara bersamaan. As Epistemic Political Science membuka ruang untuk memahami politik
secara ilmiah, sehingga pembahasan tidak berhenti pada opini, komentar, atau reaksi sesaat terhadap peristiwa politik. Jalur ini juga menegaskan perbedaan antara membicarakan politik dan mempelajari politik. Membicarakan politik dapat berangkat dari pengalaman, pendapat, atau peristiwa aktual. Nah, mempelajari politik memerlukan perangkat konseptual, teori, sejarah, institusi, perilaku, dan struktur untuk menganalisis sebuah fenomena. Karena itu, Epistemic Political Science tidak sekedar menghadirkan informasi politik, tapi membangun perjalanan akademik agar audiens itu dapat memahami bagaimana ilmu politik membaca objek kajiannya secara terarah dan kritis. Untuk membangun perjalanan tersebut, Epistemic Political Science menggunakan struktur mata kuliah, kelas, dan sesi. Mata kuliah menjadi ruang pembelajaran yang lebih besar. Kelas menjadi unit pembahasan yang lebih terarah, dan sesi menjadi tahapan penelusuran gagasan secara bertahap. Struktur kurikuler ini memungkinkan audiens, teman-teman semua mengikuti pembelajaran secara sistematis, mengenali hubungan antar konsep, memahami teori, serta melihat bagaimana berbagai pendekatan digunakan untuk membaca fenomena politik dalam kehidupan bersama secara lebih mendalam. Pada akhirnya, tujuan Epistemic Political Science bukan hanya membuat kita mengetahui lebih banyak politik. Tujuannya adalah belajar melihat politik secara ilmiah. Kita diajak memahami politik melalui konsep, teori, sejarah, institusi, perilaku, ide, konflik, dan struktur. Jalur ini melengkapi Epistemic Update dan Epistemic Lecture, yaitu realitas dibaca, kemudian pengetahuan dijelajahi, dan politik dipelajari. Ketiganya bertemu dalam satu rumah yang sama, yaitu Epistemic, menenun epistem baru bersama publik. Epistemic Update, Epistemic Lecture, Epistemic Political Science tidak berdiri sebagai tiga identitas yang terpisah. Ketiganya berada dalam satu rumah yang sama, yaitu Epistemic, menenun epistem baru. Perbedaan program bukan pemisahan visi, tapi cara memberi ruang yang lebih jelas bagi berbagai perjalanan intelektual. Satu payung menjaga kesatuan arah, sementara tiga jalur membuka kemungkinan realitas, pengetahuan, dan politik dijelajahi melalui pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing bidang. Epistemic Update membaca realitas yang sedang berlangsung dan menjelajahi struktur makna di balik peristiwa. Epistemic Lecture membawa kita memasuki semesta pengetahuan dan menjadikan belajar sebagai perjalanan memahami kehidupan bersama. Epistemic Political Science menjadikan politik sebagai objek ilmu dan mengajak kita melihat politik secara ilmiah. Ketiganya memiliki fokus berbeda, tapi saling melengkapi karena realitas membutuhkan pengetahuan untuk dipahami, sementara politik membutuhkan ilmu untuk dipelajari secara lebih mendalam. Hubungan ketiga jalur tersebut dapat dipahami melalui metafora menenun. Menenun berarti mempertemukan benang-benang berbeda sehingga membentuk pola. Dalam kehidupan intelektual, benang itu dapat berupa ilmu, pengalaman, sejarah, budaya, teknologi, ekonomi, politik, identitas, media, ingatan, bahasa, dan rasa. Tidak ada satu benang yang sendirian mampu menjelaskan keseluruhan realitas. Karena itu, Epistemic mempertemukan perspektif tanpa menghapus perbedaannya dan membangun pemahaman dari berbagai pengalaman pengetahuan. Dengan begitu, tiga jalur bukan hanya pembagian program, tapi arsitektur perjalanan intelektual.
Update membuka pintu dari peristiwa menuju makna. Lecture membuka perjalanan dari pertanyaan menuju pengetahuan. Political science membuka ruang dari fenomena politik menuju kajian ilmiah. Ketika ketiganya ini dipertemukan, teman-teman dapat bergerak di antara berbagai cara memahami dunia tanpa harus kehilangan orientasi. Perbedaan perspektif menjadi sumber pembelajaran, dialog, dan kemungkinan pemahaman yang lebih luas bagi semua. Inilah arah baru asepistemik. Satu payung, 3 jalur, satu perjalanan intelektual. Asepistemik tidak sekedar ingin menghasilkan lebih banyak konten, tapi membangun ruang untuk membaca realitas, menjelajahi pengetahuan, mempelajari politik, menguji pemahaman, mendengarkan perspektif, dan menenun makna baru. 3 jalur ini memberi bentuk pada perjalanan tersebut, sementara satu payung menjaga orientasinya, yaitu membuka kemungkinan epistem baru dan cara baru memahami dunia bersama publik yang terus belajar, bertanya, dan berpikir. Arah baru asepistemik bukan hanya perubahan format, tapi penataan perjalanan intelektual supaya lebih jelas, terbuka, dan terhubung. 3 jalur hadir untuk memperluas cara kita membaca realitas, menjelajahi pengetahuan, dan memahami politik. Semuanya tetap berada dalam satu rumah yang sama. Ruang untuk berpikir, bertanya, belajar, menguji pemahaman, dan menenun epistem baru bersama publik yang bersedia melihat dunia dengan cara kritis, reflektif, manusiawi, dan mendalam. Mari berjalan bersama asepistemik. Pilih jalur yang ingin Anda jelajahi, ajukan pertanyaan, dan jangan takut menguji pemahaman. Tujuan perjalanan ini bukan memiliki jawaban, tapi melihat dunia dengan cara kritis, terbuka, manusiawi, dan mendalam. Terus belajar, terus berpikir, terus bertumbuh bersama asepistemik, menenun epistem baru. Sampurasun.